Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan belajar kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memahami kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, memahami kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang keempat, mengidentifikasi hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, apakah kalian sudah ada yang tahu mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah? Nah, kalau belum tahu, kita lanjut yuk pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kedua, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Yang pertama, nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan ini bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Yang kedua, nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai ini bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Selanjutnya, dimensi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, dimensi politik. Menurut dimensi politik, kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan, sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Yang kedua, dimensi administratif. Menurut dimensi ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif
dapat lebih efektif. Yang ketiga, kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten atau kota lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain 1. Prinsip kesatuan, 2. Prinsip real dan tanggung jawab, 3. Prinsip penyebaran, 4. Prinsip keserasian, dan 5. Prinsip pemberdayaan. Selanjutnya kita bahas mengenai kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kira-kira apa ya kedudukan dan peran pemerintah pusat? Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas bantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi layanan, fungsi pengaturan, dan fungsi pemberdayaan. Selanjutnya kita bahas mengenai kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang pertama, kewenangan pemerintah daerah. Kira-kira apa aja ya kewenangan pemerintah daerah itu? Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. Yang ketiga, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Yang kelima, penanganan bidang kesehatan. Yang keenam, penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, penanggulangan masalah sosial. Yang kedelapan, pelayanan bidang ketenaga kerjaan. Yang kesembilan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. Yang kesepuluh, pengendalian lingkungan hidup. Dan yang kesebelas, pelayanan pertanahan. Yang kedua kita bahas mengenai daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun daerah istimewa adalah daerah istimewa Aceh dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, kita bahas mengenai perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Perangkat daerah yang pertama yaitu sekretaris daerah. Tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah yang kedua yaitu dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Perangkat daerah yang ketiga yaitu kecamatan. Tugasnya sebagai pemenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Perangkat daerah yang keempat yaitu kelurahan. Tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau wali kota. Selanjutnya kita bahas mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Anak-anak pasti sudah tahu dong apa DPRD itu. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Setelah kita bahas DPRD, sekarang kita bahas mengenai peraturan daerah atau Perda.
Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi atau kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Selanjutnya, keuangan daerah. Kepala daerah, gubernur, atau bupati atau wali kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Yang terakhir, kita bahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Yang kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Setelah kita mempelajari materi tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945, sekarang kalian melakukan evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Evaluasinya adalah setiap murid diharuskan mencari tahu tentang contoh hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.